بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di tempat ini. Tadi udah baca burdah, udah baca mudhariyah. Mudah-mudahan yang sudah dilaksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab naiknya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Ahbabuz Zahra Ibu Sida Alitrus, Bu Ida. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi para ustadzah-ustadzah di Ahbabuz Zahra, Ustadzah Samira, Ustadzah Fitriyah, Ustadzah Hanim, Ustadzah Soraya, Ustadzah Sabrina, Ustadzah siapa lagi tuh? Ustadzah Sakinah, Ustadzah Nadira. Juga bersama dengan kita ada Ustazah Nabila, Ustazah Sakinah, Ustazah Amirah. Ya, para ustazah-ustazah yang sangat banyak, kita doakan semoga semuanya dalam lindungan dan bimbingan Allah, ditambah terus dari Allah keberkahannya, ditambah terus dari Allah rahmat karunia-Nya, dikaruniai segala kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya insyaallah. Segenap adik-adik, anak-anak santri Ahbabuz Zahra dan semua yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kalian semuanya, mencintai dan menyayangi kalian semuanya, membimbing kalian semuanya sehingga selalu jadi hamba-hamba Allah yang salehah, hamba Allah yang istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat syafaatnya Nabi Muhammad, dapat kebersamaan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, dan besok malam juga kita masuk malam nisfu Sya'ban ya. Malam nisfu Sya'ban yaitu besok malam kan? Senin malam Selasa. Besok, minggu malam Senin besok ya. Lusa, Senin malam Selasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita seindah-indah nasib. Amin. Buat kita semuanya, insyaallah seindah-indah nasib buat kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berapa harinya, setengahnya nggak nyampe tuh udah kayaknya ya. Antara 14 atau 15 harinya kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini yang tersisa udah nggak nyampe tangan sama kaki kita. Kalau kita mau hitungin sehari 2 hari itu udah nggak nyampe lagi tangan sama kaki, ya kan? Udah nggak nyampe 20 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Tapi saya ada baca ucapannya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di dalam kitabnya beliau An-Nafahat Ar-Ramadaniyah. Kata beliau, arba' mahrumun min rahmat Ramadan. Ada 4 kelompok orang gak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Yang pertama aqlil walidain, yang kedua qati' rahim, yang ketiga mudmin, dan yang keempat musyahin. Nah ini yang mau saya bahas nih di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya nggak jadi orang yang terhalang dari rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Adik-adik juga nih, penting buat adik-adik tahu bahwa bulan Ramadan itu banyak banget dituruni hadiah-hadiah dari Allah SWT. Yang udah balik, kita perlu tuh sama semua yang diturunkan.
Dan yang belum balik pun kalian bisa dapat untuk hadiah buat orang tua kalian. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan Ramadan nanti itu ada yang memang diperlukan bahkan untuk yang belum balik sekalipun. Tapi ada juga yang perlunya untuk yang udah balik. Apa contohnya? 10 hari pertamanya itu Allah turunkan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Dan kasih sayang itu kamu dari bayi juga perlu kasih sayangnya Allah. Nih kamu nih yang adik-adik yang belum balik nih, umurnya 9 tahun, dek, berapa nih umurnya? 10 tahun, ya, kan belum pada balik nih kan, yang depan-depan ini. Nah ini di saat umur saya udah banyak gitu ya, udah kepalanya ada yang kepala 4, kepala 5, gitu kan, adik-adik nih kepalanya. Iya, kepalanya masih depannya masih 0, 06, 07, 08, 09. Iya, itu kalian perlu juga tuh makasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat diri kalian. Karena ada anak-anak yang disayangi sama Allah, ada juga alhamdulillah anak-anak yang nggak disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan kita tidak terhalang dari rahmatnya Allah. Tapi 10 hari yang tengah itu ada ampunannya Allah. Nah, kalau yang belum balik ini belum perlu, belum punya dosa, kalian masih rufi'al qalam, masih penanya tuh masih diangkat sama malaikat. Artinya nggak dicatat perbuatannya. Kau bikin salah tuh nggak dicatat sebagai dosa. Terus kalau dapat ampunan nih, misalnya kalian puasa, kalian terawih, kalian ini itu turun juga tuh ampunannya dapat. Buat siapa? Buat orang tua kalian. Jadi adik-adik nih, terawih tuh dek, dapat ampunan yang bisa kamu berikan atau Allah akan persembahkan buat orang tua kalian. Ya, jadi kalau kalian puasa, kalian terawih, dapat yang dijanjikan. Dan itu bisa kalian berikan atau akan Allah berikan kepada orang tua kalian. Makanya kalau sayang sama orang tua, puasanya yang rajin. Kalau sayang sama orang tua, jangan tinggal terawih. Kalau sayang sama orang tua, membuat kebaikan-kebaikan yang akan pahala kebaikan tersebut Allah berikan kepada orang tua. Nah, ini katanya Nabi Muhammad SAW, arba' mahrumun min rahmat Ramadan wa ghairih. Ada 4 kelompok orang nggak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lainnya. Ibarat ampunan itu kayak hujan, ya. Ibarat ampunan itu kayak hujan. Bulan Ramadan itu bulan yang ampunannya itu deras, sehingga jadi kayak hujan yang deras gitu. Sepanjang bulan Ramadan itu dituruni rahmatnya Allah, dituruni ampunannya Allah. Kadang-kadang deras, kadang-kadang gerimis, tapi sepanjang bulan. Artinya bahwa orang kalau nggak dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan, pasti bakalan sulit banget buat dapat rahmatnya Allah di bulan selain Ramadan. Orang kalau bulan Ramadan aja nggak bikin dia diampuni sama Allah, nggak dapat ampunannya Allah, pasti bakalan sulit banget buat dapat ampunannya Allah di bulan selain Ramadan. Kayak ibarat kata nih, ada orang sebulan penuh turun hujan, dia tiba-tiba kekeringan, kehausan, diminta air. Lah ente sebulan kemarin tuh loh turun hujan, kemana aja? Kalau orang nggak bisa dapat air bahkan di bulan penghujan, bagaimana kiranya bisa dapat air di musim kemarau? Makanya sampai sama Nabi Muhammad disumpahin, diaminkan, disumpahin sama malaikat Jibril, diaminkan sama Nabi Muhammad. Nabi itu pernah naik tangga kemudian bilang amin, naik tangga mimbar mau khutbah, naik lagi bilang amin, naik lagi bilang amin. Para sahabat bilang, ya Rasulullah, sami'na taqul amin walam nasma' du'a. Rasul, kami mendengarmu berkata amin, tapi kami nggak dengar doanya. Orang kan kalau bilang amin kan pasti ada doanya tuh. Mudah-mudahan semua Allah masukkan ke dalam surganya.
Kalau enggak saya doa, ngapain kamu bilang amin, kan begitu? Ada amin karena ada doa. Nah, para sahabat heran, Rasul kami dengar kau bilang amin, tapi kami nggak mendengar doanya. Katanya Nabi Muhammad, yang doa tadi malaikat Jibril. Malaikat Jibril bilang, siapa yang disebutkan namamu di hadapannya ya Rasulullah, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, semoga dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin. Bilang amin wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang amin. Ya, orang kalau diucapkan solawat kepada Nabi Muhammad, kita jawab. Pokoknya kalau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawabin dengan salawat. Karena kalau enggak, nanti kita jadi orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang dapetin orang tuanya di masa tua atau salah satu dari keduanya, tapi orang tuanya tidak bisa memasukkannya ke dalam surga dengan baktinya, maka dia semoga dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin ya Rasulullah. Nabi Muhammad bilang amin. Yang ketiga, man adrak Ramadan falam yaghfirahullah ab'adahullah. Siapa yang dapat bulan suci Ramadan tapi Ramadan tidak bisa menjadikannya dapat ampunan, semoga orang yang kayak begini dijauhkan dari rahmatnya Allah. Qul amin. Bilang amin wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang amin. Artinya adalah hal yang sangat mungkin untuk menjadikan kita dekat sama Allah. Siapa yang dapat Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan, ini juga nih masalah nih sama orang ini nih, masalah. Mudah-mudahan nih Allah sampaikan umur kita pada bulan suci Ramadan dan kita dapat semua yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan suci Ramadan. 4 kelompok orang, kata Nabi Muhammad, nggak bisa dapat rahmatnya Allah bulan suci Ramadan. Yang pertama, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Nah, ini yang masih pada punya orang tua, yuk belajar buat dapat ridho orang tuanya. Orang tua itu haknya besar, teman-teman, adik-adik, saudaraku sekalian. Orang tua itu haknya besar sama diri kita. Dan jangan takut buat berbuat baik sama orang tua kita, karena di sana terdapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Minta ridho sama orang tuanya dan berbuat baik sama orang tuanya. Allah tuh kalau bilangin dalam Al-Quran ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahfidh lahuma, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfidh lahuma janahad dzulli minar rahmah. Kamu sama orang tua tuh bentangkan sayap kerendah hatian, janahad dzul, sayap kerendah hatian. Sama orang tua tuh kamu seolah-olah kayak orang yang selalu membentangkan sayap kerendah hatian kita. Jangan sombong sama orang tua, jangan belagu sama orang tua. Begitu ya. Kamu tuh nggak, kalau ada pesta-pesta tuh, itu kan biasanya dibentangkan karpet merah sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini kita sama Allah Subhanahu wa taala disuruh, kalau di hadapan orang tua kamu kayak kamu lagi ngebentangin bukan permadani merah, tapi sayap-sayap kerendah hatian kamu di hadapan mereka. Sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita berbuat kepada orang tua kita. Wafid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Jangan pernah sama orang tua kita kayak ngerasa mamah tuh nggak ngerti. Gini loh mah mestinya. Oh, ini kan mama nggak tahu, saya ini kan belajar mah. Saya ini kan sekolah di Ahbabuz Zahra. Mama nggak ngerti, mama salah. Waduh, jangan. Kalaupun kamu mau menegur mama kamu, bapak kamu, tegur dengan cara yang indah. Wahfid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Yang tawadhu sama orang tua. Kamu bisa jadi seseorang, tapi di hadapan orang tuamu kamu hanyalah anaknya. Kamu hanyalah anak. Ada satu orang cerita, dia bilang, saya di pesawat kebetulan sekali berada di belakangnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kebetulan aja nih, dia nulis tuh di Facebook pakai bahasa Arab. Kebetulan saya ngerti kan. Kebetulan apa enggak nih? Kebetulan mendadak ngerti gitu kan enggak ya? Nah, kalau kebetulan ada di belakangnya Habib Umar di pesawat, itu bisa benar tuh.
Tapi kebetulan saya ngerti bahasa Arab, kayak gak kebetulan dah. Kecuali kalau saya tiba-tiba bangun tidur, aha, tiba-tiba saya ngerti bahasa Arab ya gitu ya. Jadi dia cerita, dia bilang, saya kebetulan berada di belakang Habib Umar bin Hafid di dalam pesawat. Sebelum pesawat itu terbang, Habib Umar menelpon ibunya. Dia bilang, saya dengerin, saya tahu siapa Habib Umar. Tapi ketika beliau sedang teleponan sama ibunya, saya ngelihatnya bukan lagi Habib Umar yang biasa berdiri di podium, biasa berceramah, biasa memberikan kajian-kajian, biasa mengimami sholat tarawih, biasa ulama, menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, mendidik umat. Enggak ada. Ketika saya mendengarnya sedang berbicara dengan ibunya, saya hanya melihat seorang anak yang sedang berbicara dengan ibunya. Kayak hilang semua ilmu, semua kemuliaan, semua keagungan tuh kayak hilang semuanya saat beliau sedang berbicara dengan ibunya. Beliau berbicara dengan bahasa yang sangat lembut, bahkan membahasakan dirinya dengan namanya. Bahasain dirinya kayak namanya. Iya Umi, ini Umar Umi. Umi doain Umar Mi. Umar lagi ada di pesawat, baru pulang dari Indonesia, mau jalan misal gitu ya. Kayak membahasakan dirinya dengan namanya dan dengan penuh kerendahan hati cerita kepada ibunya seperti seorang anak kepada ibunya tentang siapa yang dia temui, bagaimana kondisinya, siapa aja yang kirim salam pada ibunya, pada minta, orang pada minta didoain Mi sama Umi. Sangat-sangat kayak bukan sesiapa gitu, kayak bukan sesiapa. Nih ya, Habib Umar yang adalah seorang Habib Umar Raja, depan ibunya jadi kayak bukan sesiapa. Lah kamu siapa? Kamu siapa? Untuk kemudian kamu bilang, Mama tadi masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar lagi mah. Mama tuh kok kalau sholat suka ditunda-tunda sih mah, astagfirullah. Enggak gitu caranya, Mau orang tua tuh jadilah anak, teman-teman. Sama orang tua tuh jadilah anak. Ustazah, katanya ada nih ya, orang nanya sama saya, Ustazah, saya nih Ustazah ya, pengen nikah, dan saya udah ketemu calonnya, tapi orang tua saya nggak ridho Ustazah. Itu kan orang tua zolim kayak begitu. Saya pengen segera menikah, orang tua saya tidak meridhoi saya. Gimana tuh Ustazah caranya? Saya udah sampein Ustazah dalil-dalilnya. Sama orang tua tuh kamu nggak usah dalil, teman-teman. Itu kesalahan yang saya telah perbuat. Bukan pada orang tua saya, tapi pada suami saya. Mas suami juga nggak usah pakai dalil. Dulu saya ingat kalau udah ada perbedaan pendapat, saya suka nyampein hadis sama suami saya. Sekarang sih kalau saya ingat, ya Allah kesian suami saya, betapa tertekannya dia pada masa itu. Punya istri ustazah, ya Allah susah didalilin mulu. Sekarang sih saya nggak pakai dalil sama suami saya. Udah aja deh nggak saya jawabin. Ya Allah. Jadi teman-teman saya sekalian, anak yang durhaka sama orang tua nggak bisa dapat rahmatnya Allah SWT di bulan suci Ramadan. Kamu mumpung nih, banyakan dari kita kan masih punya orang tua nih, apalagi adik-adik nih kan, masih muda-muda, banyakan masih punya orang tua. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta ridho sama orang tuanya, Jangan gengsi. Saya ingat ada salah satu tahun gitu ya, sebelum Ramadan kayak gini nih, saya ada nyampein sama
maksudnya di majelis gitu saya nyampein jangan nggak minta ridho sama orang tuanya, minta ridho sama orang tuanya, begitu lah. Habis lebaran ada seorang perempuan dia bilang, Ustazah, alhamdulillah Ustazah, alhamdulillah Ustazah waktu itu nyampein tentang jangan malu, jangan gengsi, minta ridho sama orang tuanya. Alhamdulillah Ustazah, abah saya meninggal. Lah, kok kamu orang tua meninggal? Alhamdulillah. Enggak gitu Ustazah, ceritanya Ustazah. Dia bilang, saya orang tua saya meninggal, tentu saya sedih. Saya nih Ustazah tinggal cuman berduaan sama abah saya, anak-anak yang lain udah bernikah, jadi saya berdua aja Ustazah sama abah saya. Dia bilang, saya dengerin Ustazah kajian tentang minta ridho sama orang tua. Dia bilang, malam itu saya udah niat banget Ustazah, saya akan minta ridho sama orang tua saya, sama abah saya. Ibu saya udah meninggal Ustazah, dia bilang, kami tinggal berdua aja. Dia bilang, saya malam hari itu habisnya makan malam, saya bilang sama abah saya bilang sama bapak saya, dia bilang, Pak, ridhoi saya ya Pak ya, saya banyaklah salah saya sama bapak nih, banyak banget, ridhoi saya ya Pak ya. Dia bilang, emang kamu kenapa sih nak? Ya kan mau puasa Pak, biar ridho sama saya gitu. Terus dia bilang, banyak saya punya salah sama bapak, yang bapak tahu, yang bapak nggak tahu, saya tolong dimaafin ya Pak ya. Udah tuh, akhirnya bapaknya, nak, bapak ridho sama kamu. Ada salah-salah yang bapak tahu, yang bapak nggak tahu dari kamu, semua bapak udah maafin. Dia bilang, bapak ridho sama kamu dari kamu lahir sampai sekarang, semua udah bapak ridhoin semua. Udah tuh. Dia bilang, malam hari itu kami berdua sampai tangis-tangisan Ustazah. Saya nangis, bapak saya nangis gitu. Dia bilang, udah tuh. Habis itu bapak saya masuk kamar, pagi-pagi sholat subuh masjid. Dia bilang, pagi-pagi nih, jam-jam duha, saya masuk kamar bapak saya bilang, Pak, sarapannya udah saya siapin ya Pak. Habis itu saya bukain jendela, bapak saya lagi masih tiduran, saya keluar lagi. Saya liatin, jam hampir jam 10, bapak saya belum keluar ya. Saya masuk ke kamar, saya deketin bapak saya. Pak, Ustazah badannya udah dingin Ustazah. Saya deketin, bapak saya meninggal dunia. Bapak saya meninggal dunia. Dia bilang, ya Allah Ustazah, saya sedih banget, saya shock banget lihat bapak saya meninggal. Tapi satu hal Ustazah yang saya syukuri, saya tidak kehilangan keridhaan bapak saya. Saya tahu bahwa kematian udah ditetapkan sama Allah, waktunya nggak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Tapi saya bayangin kayak apa nyeselnya saya kalau pagi hari itu saya malamnya nggak dapet keridhaan orang tua saya. Kayak apa hati saya nyeselnya kalau sesudah saya dapetin pelajaran dari Ustazah, malamnya saya nggak minta ridho sama orang tua saya, ternyata besok harinya bapak saya meninggal dunia. Kayak apa nyeselnya saya Ustazah. Dia bilang, alhamdulillah Ustazah. Itu dia, makanya saya bilang, alhamdulillah bapak saya meninggal dunia dalam keadaan sesudah saya mendapatkan keridhaan dari bapak saya. Kamu jangan sampai nyesel. Mudah-mudahan saya doakan orang tua kamu panjang umur, sehat afiat, dalam taat, dibahagiakan hatinya. Tapi meskipun sepanjang apapun usia orang tuamu, penting bagimu untuk mendapatkan keridhaan keduanya sebelum kamu masuk bulan suci Ramadan. Penting minta maaf, minta ridho sama orang tuanya. Haknya besar teman-teman, hak orang tua sama kita nih besar. Hak orang tua sama kita besar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada pengumuman perang, seorang pemuda datang ke Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, saya kepengen banget ikutan pergi perang bersamamu. Saya pemuda, saya kuat,
saya ingin ikut bersamamu pergi di medan perang ya Rasulullah. Tapi saya punya ibu Rasul, saya punya orang tua sisa ibu saya lagi sakit, nggak ada yang ngerawatin selain saya. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu? Saya pergi perang aja, ninggalin ibu saya, atau apa yang harus saya lakukan nih Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, idzan fafiha fajahid. Kata Nabi Muhammad, maka ngurusin ibu kamu itulah jihad kamu. Berjuanglah kamu dengan ngurusin ibu kamu itu. Di sana terdapat keridhaan Allah SWT padamu. Idzan fafiha fajahid. Maka terhadap ibumu berjuanglah kamu. Berjihadlah kamu dengan cara ngurusin ibu kamu itu. Bukan ngurusin dalam artian bikin langsing ya. Ustazah, ibu saya nggak mau saya urusin karena dia nggak mau kurus. Enggak, bukan gitu maksudnya. Itu mengurusi, merawat ibu. Ketika datang seorang pemuda kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ngadu, ya Rasulullah, bapak saya suka nyolong duit saya, bapak saya suka ngambil harta saya Rasulullah, suka nyuri uang saya, nyuri barang di rumah. Bapak saya suka datang ke rumah ngambil barang saya. Nabi panggil bapaknya, terus tanya sama Nabi, Pak, tabayun namanya ini ya. Jadi kalau dengerin cerita, itu tabayun, cari tahu kepastiannya, kejelasannya, biar kita nggak jatuhnya suudzon sama orang, berbuat zalim sama orang. Sama Nabi ditanya, Pak, benar bapak suka ngambil uang anak bapak? Iya Rasul. Kenapa gitu Pak? Rasul, dulu saya waktu masih muda, saya kerja, saya biayain anak saya. Sekarang Rasul, saya udah gak kuat kerja, tulang saya rapuh, badan saya bungkuk, saya gak punya lagi kekuatan kayak zaman dulu. Tapi anak saya gak cari tahu keadaan saya Rasulullah, dan dia pun juga nggak ngasih kepada saya apa yang jadi keperluan kebutuhan saya. Jadi kadang-kadang Rasul, saya pergi ke rumah anak saya, terus saya ambil uangnya, seperluan saya, sekebutuhan saya, buat makan saya, buat penghidupan saya. Nabi panggil anaknya, kemudian Nabi Muhammad bilang, anta wa maluka milkun li abika. Kamu dan seluruh harta kamu adalah punyanya bapak kamu. Ya, bapak kamu ngambil harta kamu gak ada hukumnya. Kamu sama seluruh harta kamu adalah milik ayah kamu. Belajar buat bisa menghargai orang tua kita. Terus ada yang nanya sama saya, Ustazah, masalahnya bapak saya nih Ustazah, atau ibu saya Ustazah, suka nyakitin saya. Bapak saya kadang mukul, ibu saya kadang berkata kasar pada saya, bandingin saya sama anak tetangga. Kamu tuh gak kayak si Eno gitu kan. Suka ada tuh mak-mak tuh. Mudah-mudahan kalau kamu punya orang tua kayak begitu, suruh ngaji aja dah ya. Ntar saya kasih tahu di majelis, buat jangan bandingin kamu sama anak tetangga, sama saudara aja. Bandinginnya sama sepupu. Jadi kalau kamu punya orang tua kayak begitu, memang memang ya, kita nih nggak bisa milih mau keluar dari orang tua kayak gimana gitu kan.
Kita nggak bisa memilih lahir dari orang tua semacam apa. Itu emang udah jatah. Kadang-kadang ada orang tua yang sabar, ada orang tua yang menguji kesabaran anaknya. Emang ada. Jatah dari Allah SWT, udah takdir Allah itu namanya, udah bagian yang memang Allah SWT kasih dalam kehidupan kita gitu. Nah, ngadepin orang tua yang kayak begitu, kita tetap berusaha untuk jadi anak yang solehah baginya. Orang tuamu ngomong kasar, orang tuamu lagi marahin kamu, lagi ngatain kamu, lagi ngomong sesuatu yang menyakiti hati kamu, maafkan. Maafkan. Ini penting. Maafin. Kamu jangan sampai punya dendam sama orang tua kamu. Kenapa? Nanti kamu punya anak bakalan kayak gitu juga. Mata rantai setannya itu harus diputuskan. Dan ini penting saya sampaikan. Zaman sekarang nih, permasalahan di masyarakat kita nih, permasalahan di umat kita nih. Orang tua kasar, orang tua keras, orang tua suka menghukum dengan kekerasan. Kebanyakan yang kayak begitu tuh, emang dianya juga waktu kecil dididiknya kayak begitu. Orang tuanya juga keras, kasar. Orang tuanya emang kayak gitu. Jadi dia nggak tahu pola didik selain daripada itu. Di masa-masa dulunya emang kayak gitu. Dan orang tuanya dia yang berbuat kayak begitu, emang dulunya juga kayak gitu. Dulunya dikerasin juga sama orang tuanya. Nah, putuskan itu di kamu. Jangan sambung terus mata rantai setan ini deh. Kenapa saya sebutnya mata rantai setan? Karena yang kayak begitu tuh setan. Kayak gitu setan. Malah bisa jadi setannya juga gak terima ini. Siapa bilang saya aja sama anak saya sayang loh Ustazah. Kami nih para setan sama anak-anak kami sayang. Jadi kalau ada orang tua yang keras sama anaknya, itu bukan mata rantai kami. Serem banget ini ya, jangan sampai ada setan-setan mohon perlindungan dari kejahatan manusia. Karena sebenarnya sih kalau bicara tentang sayang sama anak, kucingnya sayang loh sama anaknya. Betul ya? Itu harimau segitu galaknya sama anaknya mah sayang. Saya suka liatin tuh di National Geographic. Binatang-binatang aja sayang sama anaknya. Jadi tuh kalau ada orang tua yang gak sayang sama anaknya, yang suka kasar, yang suka keras, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau itu terjadi sama kamu, punya orang tua yang kayak begitu, saran saya, putuskan mata rantainya. Caranya adalah dengan satu, maafin orang tuamu. Dua, belajar buat tetap jadi anak yang solehah kepada orang tuamu itu. Saya baca Quran, ya iyalah, masa mau baca kitab suci yang lainnya kan? Saya baca Quran nih. Terus saya baca firman Allah yang perintah untuk bakti sama orang tua. Kata Allah gini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Gitu Allah bilang. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Jadi deh, kita ini berbuat baik sama orang tua kita bukan karena orang tuamu adalah yang telah menyayangimu di masa kecil, enggak, Allah nggak bilang begitu. Hargai orang tuamu karena orang tuamu telah memberikan nafkah padamu, enggak, Allah nggak bilang begitu. Allah bilangnya, aku Allah berpesan kepada seluruh
kepada seluruh anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Artinya, siapapun orang tuamu, kayak apapun perilaku orang tuamu kepadamu, kamu dipesenin sama Allah buat berbuat baik sama orang tua. Ada banyak, ada beberapa yang orang tuanya jadi ujian buat anaknya. Nah, kalau kamu menjadi yang kayak begitu, maafin orang tuanya dan tetaplah berbuat baik sama mereka, bukan karena siapa mereka atau bukan karena mereka pantas untuk mendapatkan baktimu, bukan, tapi karena kamu hamba Allah, kamu melaksanakan pesan Allah padamu. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Kamu adalah anak ibumu, maka siapapun ibumu, kamu harus berbuat baik padanya. Enggak semua orang di antara kita ini beruntung punya orang tua soleh-soleha. Saya salah satu dari yang beruntung. Saya punya ibu sangat soleha. Mungkin banyak di antara teman-teman ketemu sama umi saya. Nggak ada omongnya umi saya itu. Umi saya nggak ngerti caranya ngomong sesuatu yang nyakitin hati orang. Umi saya nggak ngerti. Nggak ngerti caranya. Saya kayak nggak pernah gitu dengerin umi saya ngomong yang nggak bagus gitu. Nggak pernah. Dan itu disaksikan sama abah saya, disaksikan sama orang yang pernah tinggal barengan sama kami. Ibu kalian nggak pernah ngomongin sesuatu yang bikin sakit hati. Abah, kata abah saya. Abah saya barengan sama umi saya hampir 50 tahun, teman-teman. Segitunya nggak pernah denger kalimat yang nyakitin hatinya. Pinter banget jalanin hidupnya umi saya. Tapi kan gak semua orang, gak semua anak punya nasib yang baik kayak saya. Mungkin kamu punya orang tua, ibu terutamanya, kadang-kadang ngomong kasar sama kamu, kadang marah-marah, kadang-kadang jewer, nyubit, mukul, kadang-kadang bikin kamu malu, kadang-kadang marahin kamu di depan teman-teman kamu. Apapun aja kesalahan orang tua kamu sama kamu, maafin. Jangan sampai ada dendam di dalam hati kamu. Tar kalau udah saya punya uang sendiri, liatin bapak ibu nih pelit amat. Kalau saya punya duit banyak, saya akan pelit juga. Jangan. Ingat, wawasainal insan biwalidayhi. Kata Allah, aku Allah berpesan kepada kalian umat manusia untuk berbuat baik pada orang tua kalian. Siapapun bapakmu, siapapun ibumu, yang baik sama orang tua. Insya Afid lahuma junahat tulli minar rahmah. Terus gimana tuh? Gimana Mbak? Afid lahuma junahat tulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Gak ada wa qul lahuma qawlan karima. Allah tuh kalau ngasih bahasa, kata Allah wa qul lahuma qawlan karima, dan kullahuma, ucapkanlah kepada orang tua kalian qaulan karima, ucapan yang karim, ucapan yang karim. Apa sih ucapan yang karim? Kalau diterjemahkan sih biasanya ucapan yang mulia gitu, ucapan-ucapan yang mulia. Sebenarnya karim itu artinya dermawan, baik yang memberi gitu, baik yang dermawan. Teman-teman sekalian saya muliakan, kata Allah, ucapkanlah kepada orang tuamu ucapan yang dermawan.
Apa maksudnya ucapan yang dermawan? Maksudnya ucapan yang dermawan, teman-teman saya sekalian, itu adalah ada kata-kata itu yang nilainya kita diomongin itu kayak lagi orang berbuat baik. Ini kayak guru ngajarin. Itu kan ucapan-ucapannya guru tersebut ketika ngajarin kamu. Pantas buat kamu bayar. Betul nggak? Iya kan? Itu namanya qaulan karimah. Ucapan yang pantas bayar. Allah pesenin sama kita, kamu kalau berucap sama orang tuamu, itu harus yang kayak begitu. Tadi ayatnya, waqfid lahuma janahan dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 24. Di ayat yang lain Allah pesan sama kita, wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada orang tuamu qaulan karima, ucapan yang pantas dibayar gitu. Ucapan yang karim, ucapan yang nilainya tuh berharga, bernilai. Nih ya, kalau kamu ngomong sama ibu kamu, mama yang sehat ya mah, saya punya mama tuh kayak dikasih sama Allah hadiah paling indah gitu. Mama yang sehat-sehat ya mah ya, mama yang baik. Kamu pengen apa nak? Saya cuma pengen mama sehat. Saya cuma memang pengen mama bahagia. Ucapan-ucapan yang kayak gitu tuh, itu lebih disenengin sama orang tuamu daripada saat kamu ngasih uang sekalipun. Itu yang namanya qaulan karimah, ucapan yang punya nilai pantas dibayar gitu. Pantas dibayar. Seribu sekalian saya muliakan, ini kan kadang-kadang kita kalau ngomong sama orang tua kita nganggapnya sebagai beban. Hati-hati deh, hati-hati. Pesan Allah, wa qul lahuma qaulan karimah. Haknya orang tua kita besar, teman-teman seribu sekalian saya muliakan. Haknya besar. Ketika datang seorang pemuda, dia bilang, ya Rasulullah, saya bawa ibu saya pergi haji, tapi dia nggak bisa apa-apa, jadi saya bopong ibu saya untuk mengerjakan haji. Tawaf, sa'i ada di punggung saya Rasulullah. Apakah saya sudah membayar? Apakah saya sudah lunas nih Rasul? Jadi anak nih saya udah lunas belum nih dari ibu saya? Kata Nabi Muhammad, kamu belum membayar satu hentakan satu pembukaan saat dia melahirkanmu. Satu pembukaan aja belum kamu bayar tuh. Pembukaan saat melahirkan, itu yang belum kamu bayar. Bagaimana pula dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu di masa hidupmu itu? Bismillah, mudah-mudahan kita jadi anak-anak yang ngerti berbakti sama orang tua. Amin. Uwais Al-Qarni itu sampai sama Nabi dibanggain. Kata Nabi Muhammad, ahbar dan aqsama 'ala Allah la abar. Ada orang dekil, dekumal, kayak gembel gitu kelihatannya. Madfu'un bil abwab, kalau datang ke rumah orang mungkin nggak dibukain pintu. Tapi lau aqsama 'ala Allah la abar. Kalau dia angkat tangannya, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Para sahabat angkat tangan, had rajulan minhum ya Rasulullah, kasih kita contohnya Rasul. Nabi senyum kemudian berkata, dzaka Uwais Al-Qarni. Itu Uwais Al-Qarni kata Nabi. Kayak gitu tuh, kelihatannya kayak gembel, tapi di sisi Allah, kalau Uwais sudah tengadah tangan, Allah tidak akan membiarkan tangannya terletakkan lagi, tangannya berhenti tengadah kecuali sudah Allah kabulkan doanya. Uwais Al-Qarni. Sahabat nanya, "Wama Uwais ya Rasulullah?" Uwais itu apa Rasul? Bahkan bukan siapa, karena bukan nama yang umum pada masa tersebut. Kata Nabi Muhammad, "Rajul,
seorang laki-laki dari kabilah Qarn, Uwais Al-Qarni. Asabahu baras, kata Nabi, dia pernah kena baras. Innahu kana barran bi ummi, dia anak yang bakti sama ibunya. Pertama kali disebut Nabi, amal ibadahnya dia, innahu kana barran bi ummi, dia adalah seorang yang berbakti sama ibunya. Asabahul baras, kata Nabi Muhammad, dia pernah kena baras, pernah kena sakit, apa tuh namanya, sakit putih-putih itu loh, belang, sakit belang. Allah sembuhkan kecuali satu bagian di katifnya, satu bagian di bahunya. Dia minta sama Allah. Memang Uwais agak pikirannya agak lain ya. Dia kena sakit belang, terus badan nih, habis itu sembuh. Habis sembuh, pas lagi masaknya sembuh tuh, dia bilang sama Allah, ya Allah, kalau disembuhin jangan semuanya, apa ya Rob? Kasih sisain saya dikit ya Allah, kasih sisa saya. Kalau disembuhin jangan semuanya sembuh, kasihin saya sisanya, biar setiap kali lihat saya ingat bahwa saya pernah kena baras dan engkau kemudian menyembuhkannya. Pikirannya agak lain. Kita kan kalau minta sembuh kan sesembuh-sembuhnya. Ada nggak di antara kita, ya Allah kalau sembuh sisain apa ya Rabb? Nggak ada. Nggak ada. Uwais Al-Qarni, dia kemudian bilang, Nabi Muhammad SAW, Uwais ini, kata Nabi, nanti kalau datang akhirat, itu orang masuk surga, masuk neraka. Uwais dibawa ke neraka. Kata Nabi nih, nanti kalau datang hari akhirat, orang masuk surga, orang masuk neraka, Uwais dibawa ke neraka. Aneh kan? Nabi lebih bangga-banggain, tapi Nabi Muhammad cerita bahwa dia akan masuk neraka. Tapi sampai di neraka, kata Nabi Muhammad, Uwais mengeluarkan orang-orang dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kurang mulia apa nih? Mulianya bukan cuman di dunia, bukan cuman di akhirat sampai masuk surga. Mulianya sampai bisa ngeluarin orang dari neraka, dia masukkan ke dalam surga dengan syafaatnya Uwais. Sampai Nabi Muhammad bilang, fayashfa bi'adad Rabi'ah wa Mudhar. Uwais tuh bisa ngasih syafaat sebilangan jumlah orang kayak orang Rabi'ah, kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Itu kayak Nabi Muhammad kayak lagi bilang, Uwais terus nyafaatin orang banyak banget, sebilangan suku Sunda, suku Jawa gitu. Berapa banyak tuh? Banyak banget teman-teman yang disyafaati sama Uwais. Ini Habib Umar sampai bilang begini nih, kayaknya Uwais gak kenal segitu banyak orang deh. Artinya bahwa yang disyafaati sama Uwais tuh kayaknya orang sepanjang zaman. Siapa yang sering kirimin Fatihah buat Uwais, kayaknya gitu deh. Kata Habib Umar, makanya yuk kita baca Fatihah nih buat Sayyidina Uwais Al-Qarni. Mudah-mudahan kalau pas Sayyidina Uwais lagi nyelamatin orang, siapa tahu saya nih hari ini ceritain, siapa tahu ini dia nih yang suka cerita. Kita mesti cari banyak orang biar bisa nyafaatin kita di akhirat. Adik-adik dengerin ceritanya Uwais, siapa tahu ntar di akhirat dapat syafaat juga sama Uwais. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dek, akhirnya dicariin Uwais ini, ketemu lagi di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Nabi memang pesan, ya Umar wa ya Ali, idza laqituma fastaghfir lakum wa ghafarallahu lakum. Wahai Umar, wahai Ali, nanti kalau kalian berdua ketemu sama Uwais, faballigh minni salam, kata Nabi Muhammad, sampaikan salam saya padanya. Nggak ketemu sama Nabi, tapi Nabi kirim salam sama dia. Keren banget ya. Ada orang
bukan kirim salam sama Nabi, tapi Nabinya yang kirim salam sama dia. Kata Nabi, kalau kamu ketemu Umar, Ali, nanti kalau kalian berdua ketemu sama dia, kirim salam saya sama dia dan minta dia untuk beristighfar buat kalian berdua, Allah akan ampuni kalian berdua. Para ulama sih bilang derajatnya Sayyidina Ali, apalagi derajatnya Sayyidina Umar, itu di atasnya Uwais, udah pasti. Tapi Nabi nyuruh, kalau kalian berdua ketemu sama Uwais, minta Uwais buat beristighfar kalian berdua. Ngajarin beberapa hal, diantaranya kita kalau ketemu orang soleh minta doa. Jika bahkan andai orang soleh itu di bawah derajatmu sekalipun, selagi dia orang soleh, mintalah doa darinya. Sama yang kedua, sambungin hati, cintai orang soleh. Sampai Nabi nyuruh Sayyidina Ali sama Sayyidina Umar buat nyari itu Uwais, ketemuin Uwais. Apa artinya kalau bukan kita ini disuruh di dunia ini buat nyari-nyari orang soleh, cari orang soleh, minta doa, khidmah sama dia gitu. Saudara sekalian, ini cerita tentang Uwais. Uwais itu dulu sebenarnya hampir ketemu sama Nabi Muhammad, hampir, tapi nggak ketemu. Gara-garanya waktu Nabi Muhammad itu udah mulai di Madinah, iklan, nggak apa-apa. Waktu Nabi Muhammad SAW ke Madinah, itu Uwais Al-Qarni itu kepengen banget buat berangkat ke Madinah, tapi dia nggak bisa berangkat karena ada ibunya. Ibunya sakit, dia yang ngurusin ibunya. Jadi dia nggak pernah berangkat ke Madinah, nggak pernah ketemuin Nabi Muhammad SAW karena hal tersebut. Sampai satu waktu, ibunya satu waktu bilang begini sama Uwais, Uwais, ibu pengen deh Wes berangkat haji Wes. Wes senyum aja. Ini kan udah mau deket nih bulan haji. Saya pengen Wes pergi haji. Kayak kurang 3 bulan gitu dari musiman haji. Kayak puasa mungkin ngomongnya ya. Habisnya puasa atau apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik nih. Ibu-ibu sekalian, sejak ibunya ngomong pergi haji, pengen pergi haji, Uwais yang biasa kerjanya itu nyari kayu di hutan. Besokannya dia pergi nyari kayu di hutan, bawa khimar, keledainya dia. Nanti itu gantian, entar dia naik keledai, kadang-kadang keledai naikin dia. Jadi kadang-kadang dia naik keledai, kadang-kadang keledainya yang ditaruh di atasnya dia gendong keledai. Orang-orang lihatnya, gila Uwais gila, Uwais sejak kapan keledai dinaikin ke orang? Yang ada kita naik keledai, bukan keledai naikin orang. Tapi Uwais nggak peduli nih teman-teman. Kamu tuh kalau udah pasti sama jalan kamu, udah pasti sama apa yang kamu lakukan, nggak usah denger omongan orang. Kadang-kadang omongan orang tuh banyak yang bikin kita jadi nggak lurus jalannya gitu. Jadi kayak yang iya ya, ini aja apa ya, nggak usah aja ya, gitu. Nggak usah begitu. Kamu kalau udah pasti sama tujuan kamu, udah pasti sama sesuatu yang kamu lakukan, nggak usah dengerin orang. Kayak Uwais ini, pertama-tamanya banyakan dia naikin keledai, lama kelamaan banyakan keledai yang naikin dia, jadi kayak 10 hari, abis itu dia udah lebih kuat, jadinya separuh perjalanan dia yang naik keledai, separuhnya lagi keledai yang ditaruh di atas punggungnya gitu, sampai akhirnya kurang deket-deket hari-hari haji, dia udah bisa dari awal jalan berangkat ke hutan sampai dia balik lagi pulang dari hutan, itu keledai di atasnya dia nggak turun-turun. Habis itu dia bilang sama ibunya, Umi, besok kita berangkat pergi haji.
Alhamdulillah, punggung Uwais telah kuat buat bawa Umi selama di sana. Jadi dia selama ini bawa keledai di atasnya dia latihan sebab ibunya sudah tidak bisa apa-apa, tidak berdaya di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Uwais latihan selama 3 bulan untuk bisa menguatkan punggungnya ketika nanti membawa ibunya. Jadi begitu datang musiman haji, dia kemudian naik keledai, kemudian dia gendong ibunya di atas keledai tersebut. Naik unta, dibawa ibunya di atas unta itu. Ketika pergi tawaf, dia bawa ibunya di atas punggungnya. Entar kadang ganti, digendong di depannya dia, ibunya. Waktunya sa'i, ibunya ada di atas punggungnya. Terus tuh begitu sampai selesai ibadah haji. Ini yang katanya Nabi Muhammad, innahu kana barron bi ummi. Dia adalah seorang anak yang berbakti sama ibu. Nggak pernah ngomong apa-apa yang melukai hati ibunya. Selalu dipandanginya ibunya dengan pandangan penuh sayang, penuh cinta. Dia selalu berkhidmah pada ibunya. Sampai sama ibunya selalu didoakan, ya Allah, masukkan Uwais ke dalam surgamu, ya Allah, masukkan Uwais ke dalam surga. Ibunya ngerti, gara-gara dia Uwais gak bisa ketemu sama Nabi. Tapi Bu, karena ibunya itu juga, dia gak pernah ketemu sama Nabi, tapi Nabi udah ceritain tentang dia. Dia gak bisa ucap salam ke Nabi, Nabi yang kirim salam buat dia. Innahu kana barron bi ummi. Seseorang yang berbakti sama ibunya. Yuk kita belajar buat jadi anak yang bisa bakti sama ibu kita. Terutama buat adik-adik yang masih pada punya ibu, dek, surgamu masih ada di bumi tuh. Kalau kamu masih punya ibu tuh, saya suka bilang, saya percaya ada surga di bawah telapak kakimu, sebab saya mencium wanginya setiap kali saya mencium tanganmu. Kayak wangi surga udah ciuman gitu. Ibu, teman-teman saya sekalian, luar biasa besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingat, saya itu nggak bisa lama sama ibu saya dari kecil. Sama orang tua saya nggak pernah tinggal lama, karena saya mondok pesantren, pulang sebentar-sebentar aja. Apa habis itu saya ke Tarim, pulang kawin. Jadi emang nggak pernah lama, bisa kayak berbulan gitu tinggal sama orang tua tuh nggak pernah. Tapi subhanallah, Allah tuh memang maha rahman, maha rahim. Ada COVID, di saat COVID itu umi saya sakit. Akhirnya saya pun pergi ke Indramayu, majelis lagi ditutup semua tuh. Saya khidmah umi saya berbulan. Saya tinggal di Indramayu. Umi saya lagi sakit, berat-beratnya sakit. Jadi saya yang urusin umi saya. Saya balurin minyak. Umi saya lagi sakitan punggungnya tuh tiap hari aja. Umi saya suka bilang gini di hari-hari itu, ya ampun Nok, kata umi saya, kamu biasanya pegang mic, kamu biasanya pegang kitab, ini sekarang jadi tukang pijitnya umi, sekarang jadi perawatnya umi, kata umi gitu. Saya bilang sama umi saya di hari-hari itu, saya bilang, Mi, ini nih ijabah doa saya. COVID ini dengan umi dalam keadaan sakit adalah ijabah doa saya. Saya bilang ini adalah surga saya yang tertunda. Ini adalah surga saya yang tertunda. Umi jangan sungkan, jangan segan, minta tolong sama saya. Ya walaupun saya orangnya agak kurang bagus lah dalam merawat orang.
Tapi saya berusaha sebisa mungkin. Saya merasanya itu adalah surga saya. Hari-hari saya di surga tuh saat barengan sama umi saya, perempuan soleha, insya Allah. Sekarang nih, saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia nggak bisa sama lagi. Ketika umi saya meninggal tuh dunia tuh udah nggak sama lagi. Buat kamu yang masih punya ibu, saya kasih tahu. Kalau ibu kamu udah nggak ada, duniamu nggak akan sama lagi, teman-teman. Nggak sama. Dan saya juga kasih tahu, ditinggal ibu itu nggak ada yang umurnya pantas, nggak ada. Saya ditinggal umi saya udah tua, udah 40-an tahun. Tapi rasanya tuh tetap aja sama, kayak anak ayam ditinggal induknya, kocar kacir. Hati saya kocar kacir. Saya segini tuanya loh ini, ditinggal wafat, tinggal meninggal ibu saya. Itu saya merasa dunia saya nggak pernah lagi sama. Nggak sama, teman-teman, nggak sama. Saya kasih tahu nggak sama. Maka kamu yang masih pada punya ibu, itu nikmat besar yang harus kamu syukuri. Saya kehilangan ibu saya, yang saya kangenin dusel-dusel, yang saya kangenin tangan yang suka saya pegang-pegangin, yang saya kangenin badan beliau gitu, aromanya. Gak enak ditinggal orang tua, apalagi ibu tuh gak enak rasanya, gak enak. Menurut saya itu masih juara 1 kesedihan. Masih nilainya tuh masih nilai pertama kesedihan. Ditinggal ibu, meninggal tuh kesedihan nomor 1 tuh buat saya. Jadi yang masih pada punya ibu, ayo masih pada punya ibu nih, tuh biar kayak gimana ibu kamu tuh udah minta ridho, minta halal, minta disayangin, udah deh ibunya sayangin aja, sayangin. Anak durhaka nggak dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan, minta ridho orang tua. Yang kedua, qati'ur rahim, yang mutusin hubungan dengan kerabat yang dimaksud di sini kakak, adik. Kamu punya kakak, punya adik, punya ponakan, punya paman, bibi, jangan sampai putus hubungannya. Harus tetap terjaga hubungannya, harus tetap kita berbuat baik padanya, kita sambung hubungan kita sama dia. Karena memang kerabat itu, teman-teman sekalian, gantung di bawah arsy sambil bilang Allahumma silman wa salani waqta' man qata'ani. Ya Allah, putuskanlah hubunganmu dengan siapapun yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya, dan sambungkanlah hubunganmu dengan sesiapapun yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya. Yang baik sama kakak, adik, yang baik sama abang, sama adik kamu yang baik. Mereka orang-orang yang banyak di kehidupan kita, yang sering barengan sama kita. Mereka adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Siapa kita, itu nanti Allah di akhirat nanya-nanyain sama terutamanya sama saudara-saudaranya. Kayak apa nih dia nih? Itu Allah bakalan nanyain sama saudara-saudaranya. Si Halimah nih, baik nggak sama kamu? Gimana kamu lihat dia? Dia adik yang baik ya Allah, dia kakak yang baik ya Allah. Itu Allah akan dengerin. Saudara-saudari kita, saksi-saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nyaksiin baik, ada yang nyaksiin buruk. Makanya kamu jangan sampai jadi orang yang orang akan bilang dia tuh orangnya baik, sama orang lain, sama saudara sendiri jahat. Nah, gak ada kan yang kayak gitu. Kamu jangan jadi yang kayak begitu. Jangan jadi yang kayak gitu.
Kamu harus jadi orang yang ama orang baik, apalagi sama saudara sendiri. Saudaramu harus yang paling banyak dapat kasih sayangmu. Saudaramu harus yang paling banyak dapat perhatianmu. Saudaramu harus yang paling utama terhadap segala kebaikan-kebaikanmu. Al-aqrabul aqrab, yang terdekat itu yang harus lebih mendapatkan karunia-karunia, hadiah-hadiah dari kamu. Itu yang baik sama saudara ya. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta maaf ke saudara, baik-baikin saudara. Jangan takut. Saudara saya suka ngerepotin saya Ustazah, saudara saya suka jadi beban saya, saudara saya suka begini, suka begini. Jangan takut. Jangan takut direpotin, jangan takut ngasih sama saudara. Diganti dunia sebelum akhirat. Kalau nggak percaya, liatin di keluarga tuh, yang nasibnya paling bagus biasanya yang paling baik sama saudara-saudaranya. Coba perhatiin. Yang kehidupannya menyenangkan biasanya yang paling baik tuh sama saudara-saudara, selain daripada yang paling baik sama orang tuanya juga. Anak yang paling bakti sama orang yang paling baik sama saudara tuh, dia tuh yang paling enak hidupnya, paling gampang gitu hidupnya. Tapi yang paling sengsara tuh di keluarga, yang paling susah hidupnya keluarga, liatin, biasanya emang yang paling nyusahin keluarganya, yang paling yang suka ngejahatin keluarganya, yang suka ngejahatin saudara-saudaranya, biasanya hidupnya nggak enak gitu. Makanya kamu jangan takut mau ngasih sama saudara, mau baik sama saudara tuh jangan kayak mikir-mikir gitu kan. Suka ada tuh, saudara saya nih repot, nyusahin, soalnya saya nggak mikir-mikir mau ngasih, mikir-mikir mau berbuat baik sama saudara, ntar dia tuman, ntar dia kebiasaan. Kalau saya bantuin mulu, ntar dia suka minta bantuan mulu sama saya, gitu kan suka ada itu yang kayak gitu. Jangan takut, gak apa-apa. Kalau saya ya, ibarat kata, nggak ada sih, alhamdulillah keluarga saya kayak gitu. Ibarat kata, misalnya ada keluarga saya ngerebutin warisannya, misal, alhamdulillah nggak ada. Tapi ibarat kata nih, ada keluarga saya yang mau ngerebutin warisan, saya kasih. Kenapa gitu? Harta bisa dicari, saudara mau nyari di mana? Harta masih ada gantinya teman-teman. Kita kalau kehilangan saudara, nggak ada yang bisa gantiin. Saudara kita kan ya cuma itu aja kan. Abang adik kita, saudara-saudara kita. Jangan jahat sama saudara, yang baik sama saudara. Kamu akan lihat, hidup kamu akan berkelimpahan. Rezeki kelimpahan, kesehatan kelimpahan, kebaikan kelimpahan. Kalau kita selalu baik sama saudara-saudara kita, insya Allah. Yang ketiga yang terhalang dari rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan, mudmin, pecandu, minuman keras, narkoba. Kita doain, mudah-mudahan keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita sayangi dijauhkan dari hal-hal yang semacam ini. Allah jauhkan dari barang haram ini, insya Allah. Apalagi buat ibu-ibu ya, saudara-saudariku di sini yang udah punya anak gitu kan, mudah-mudahan Allah jauhkan anak-anakmu dari barang-barang haram. Dijaga semuanya, insya Allah dijaga semuanya, jaga semuanya. Anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudari kita, semuanya dijaga Allah SWT. Jangan sampai ada di antara mereka yang terjerat kepada barang-barang haram ini, karena nggak bisa dapat rahmatnya Allah tuh di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempatnya, al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihil mu'min syahna, orang yang di dalam hatinya terdapat dendam, nggak bisa maafin salah orang. Ini juga nggak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Kita jagain, mudah-mudahan jangan sampai kita nyimpen dendam. Orang bikin salah wajar aja teman-teman, kita juga punya banyak salah, betul? Ya kan?
Ada orang jahatin kita, wajar aja. Mungkin kita juga memang pernah jahatin orang. Karena manusia paling mulia Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah jahatin orang, nggak pernah zolimin orang. Tapi dizolimin sama orang banyak banget. Nabi Muhammad SAW dijahatin sama orang lain, dipukulin, diludahin, dilemparin kotoran, diapain, semua pernah. Sampai diusir, disihir, pernah tuh Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi nggak ada ceritanya nyimpan dendam dalam hatinya. Siapapun yang berbuat salah sama beliau, Nabi Muhammad bilang, idhabu fa innakumut tulaqa. Keluarlah kalian dari masjid, aku sudah memaafkan kalian semuanya. Gampang maafinnya. Nah, udah, guru kita Nabi Muhammad aja. Jangan yang lain-lainnya, ya kan? Jangan berguru sama drama Korea. Jangan berguru sama sinetron, jangan berguru sama film-film yang kadang-kadang nyuruh kita untuk dendam, harus kita bayar. Wah, gitu kan? Dendam harus dibayar lunas. Wah, nggak ada. Nggak perlu naruh dendam. Nggak ada enaknya. Balas dendam tuh nggak ada enaknya. Nggak ada yang perlu dibalas, teman-teman. Biarkan urusan balas-membalas itu jadi urusannya Allah. Tapi kamu juga jangan juga minta Allah buat balas. Misalnya nih ya, saya sih maafin ya, biar Allah aja yang balas. Allah belum tentu mau balas. Banyak juga diantaranya yang Allah maafin, kan begitu. Lah kamu jangan ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, balaslah dia ya Allah. Bukankah karma itu nyata? Kalau kamu yakin karma itu nyata, keburukan dibalas dengan keburukan, kejahatan dibalas dengan kejahatan, bisa jadi kejahatan yang sekarang kamu terima adalah karena kejahatan yang sudah kamu lakukan. Iya kan? Kalau kamu yakin kejahatan dibalas kejahatan di dunia ya, nah, bisa jadi yang sekarang kamu terima ini adalah akibat dari kejahatan di masa lalu yang pernah kamu perbuat. Udah jangan minta Allah balas, kamu malah seharusnya introspeksi. Kok saya dijahatin kayak gini ya sama orang? Mungkin ini adalah karena saya pernah berbuat jahat sama orang lain. Ya Allah, ampuni saya, ampuni dia, ampuni kami semuanya ya Allah. Gitu mestinya. Mudah-mudahan deh, jangan mau naruh dendam dalam hati. Gak ada enak-enaknya. Kalau kamu mau pelihara dalam hati kamu, pelihara iman, pelihara takwa, ya kan? Kalau ada yang kamu mau pelihara nih ya, mendingan pelihara anak yatim. Mendingan pelihara kucing daripada pelihara kucing. Daripada kamu pelihara dendam dalam hati, gak ada bagus-bagusnya, gak ada enak-enaknya. Ayo insya Allah, mudah-mudahan deh, jangan taruh dendam dalam hatimu, insya Allah. Nah itu, kalau kamu gak jadi salah satu dari keempat orang ini, artinya kamu udah siap untuk dapetin rahmatnya Allah, karunia Allah, ampunan Allah, tiket-tiket pembebasan dari api neraka, Lailatul Qadar, malam pandangan cintanya Allah SWT. Semuanya insya Allah akan berhak kita dapatkan selagi kita tidak termasuk dari keempat orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.